Jika harus menggambarkan Baden Powell dalam satu kata atau satu kalimat, kakak akan mengatakan apa? Baden Powell, beliau adalah orang yang Salam Prasebara. Selamat datang di podcast Teh, Temu Enak Hebat, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi yang menarik, di mana kita akan berbincang seputaran kepanduan, kepemimpinan, dan pengabdian untuk masyarakat. Bersama saya, Mang Sri, dan tentunya narasumber spesial dari Kuartir Cabang Tabanan. Dalam episode ini, kita akan membahas tentang mengenal sosok Baden Powell bersama Kak Sagung. Yang pastinya, topik ini penuh wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Ayo kita sapa dulu Kak Sagung. Halo Kak Sagung. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya Kak Sagung? Astengkara, kakak dalam keadaan sehat. Adik bagaimana? Sehat. Oke. Mohon izin ya Kak untuk membacakan biodata Kakak untuk memperkenalkan kepada penonton kita. Silakan. Nama lengkap Sagung Raka Suartini SPD MPD. Tempat tanggal lahir Tabanan 1 Oktober 1961. Alamat Jalan Tarunajaya nomor 19, Delot Puri, Kediri. Menjabat sebagai Sekretaris Kuarcap Tabanan. Pendidikan formal SDN 1 Batoriti pada tahun 1973, SMPN 1 Kerambitan pada tahun 1976, SPGN Denpasar pada tahun 1981, Fakultas Keguruan di Singaraja pada tahun 1981, S1 IKIP Saraswati Tabanan pada tahun 1995, S2 Undiksa pada tahun 2010, Pendidikan Kepramukaan KMD di Tabanan pada tahun 1985, KML di Tabanan pada tahun 1986, KPD di Denpasar pada tahun 1989, dan KPL di Narmada pada tahun 1992. Terima kasih banyak Kak Sagung karena telah hadir pada podcast kali ini. Saya senang sekali rasanya bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Agung. Iya. Kami sangat antusias mendengar pengalaman dan pandangan kakak seputar sosok Baden Powell. Mungkin sebagai pembuka, kakak bisa bercerita sedikit mengenai perjalanan singkat kakak di Pramuka dan bagaimana kakak melihat perkembangan Pramuka di Tabanan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya diundang untuk podcast pada hari ini. Sesungguhnya untuk kegiatan Pramuka itu bukan di pembina saja, saya dari SMP, dari Penggalang, kayak dulu itu tahun 76, ya barangkali Pramuka masih tidak seperti sekarang, jadi masih sederhana. Jadi pakaian seragam kita ya tidak lengkap seperti sekarang. Yang pasti pakai bawahan coklat tua, di atasnya coklat muda. Tapi kegiatan tetap dilaksanakan. Akhirnya saya ke SPG Negeri Denpasar. Di situ ikut sebentar saja. Nah, terus setelah tamat dari D1 ya di Singaraja, saya akhirnya menjadi guru langsung, diangkat menjadi guru di SMP Saraswati Tabanan, SLUB. Jadi tepat di depan Polres ini, tempat SLUB dulu. Tapi akhirnya kan dipindahkan ke timur di kompleknya Saraswati yang sekarang. Jadi di situ karena
keterbatasan saya menjadi pembina OSIS, kemudian sekaligus menjadi pembina pramuka. Di situ dituntut bahwa seorang pembina itu harus punya semacam legitimasi, artinya punya pendidikan. Akhirnya saya ikut KMD, KML, KPD, KPL dan seterusnya. Astunggara sampai KPL, bahkan KPL-nya 2 kali. Ya, di Narmada dan di Semarang gitu. Jadi 2 kali. Jadi pada waktu itu dituntut katanya ada harus KPL plus, tapi sekarang tidak mungkin itu karena KPL itu cuma sekali. Jadi saya kena KPL 2 kali. Jadi yang kedua di Semarang dan keterusan sampai sekarang. Jadi ikut. Berarti dari SMP ya Kak ya suka gemar pramuka. Jadi dari SMP dulu almarhum Kak Mayun namanya, pembina saya itu artinya tetap memotivasi siswa itu ikut kegiatan pramuka karena penting. Bagi saya pun juga penting. Waktu itu. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Nah, kemudian tentang Badan Powell adik tanyakan tadi. Ya. Nah, selanjutnya sosok atau tokoh dunia yang bernama Baden Powell atau Lord Stephen Smith Baden Powell. Itu beliau adalah sosok dunia ya. Dikatakan beliau adalah tokoh dunia yang menggerakkan tentang kepanduan di seluruh dunia. Bukan saja di Indonesia kita kenal, tetapi di seluruh dunia. Beliau lahir itu seperti yang kita ketahui, setiap tahun kita peringati, kita kenang beliau. Beliau lahir 22 Februari tahun 1857. Berapa abad itu? Dari sekarang. Yang lalu kan? Jadi, kemudian dalam usia beliau yang 94 tahun ya, di tanggal 8 Januari tahun 1941, beliau wafat itu di Kenya. Jauh dari tempat lahir beliau di London, Inggris. Itu di artinya biografi singkat beliau. Jadi beliau lahir di London, Inggris tahun 1957. Terus beliau wafat tahun 1941 di Kenya, Afrika. Jadi dalam usia cukup 94 tahun usia beliau. Nah, inilah yang kita sampai sekarang kenang beliau, bahkan menjadi inspirasi kan? Iya. Ya, bagi gerakan pramuka kalau di Indonesia. Gerakan kepanduan di seluruh dunia. Begitu, Dek. Iya, baik. Jadi nilai-nilai utama yang ditanamkan oleh Baden Powell dalam gerakan pramuka itu apa aja sih, Kak? Wah, kalau berbicara tentang nilai-nilai, kita kenal kan Trisakti, Dasa Dharma ya, kalau di Indonesia. Nah, inti daripada apa yang diamanahkan atau yang diberikan teladan oleh beliau, Bapak Lord Baden Powell, itu lain satu, persaudaraan, perdamaian. Persaudaraan, perdamaian. Ini sangat luas. Jadi kalau kita sudah merasa bersaudara, tentu kita hidup damai di antara sesama pramuka itu sendiri, bahkan di luar anggota pramuka itu sendiri dengan masyarakat yang ada di sekitar kita itu. Jadi kita bersaudara dan selalu hidup damai. Ya, benar sekali ya, Kak ya. Ya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari juga. Bagaimana sejarah masuknya pramuka ke Indonesia dan sejauh mana pengaruh Baden Powell dalam perjalanannya, Kak? Oh, nah, kalau tentang masuknya pramuka kepanduan gitu loh ke Indonesia, ini sejalan dengan sejarahnya bangsa Indonesia, di mana pengaruh Barat, katakanlah Eropa ke Indonesia itu kan adik ketahui dalam pelajaran sejarah bahwa kepanduan itu pada awalnya berkembang di Inggris, dikembangkan oleh beliau Baden Powell sendiri, bahkan dibantu oleh adik beliau ya, untuk anak-anak muda di Inggris. Ternyata
apa yang dilakukan oleh Lord Baden-Powell di Inggris ini memberikan hal yang positif bagi generasi muda di Inggris. Jadi dari anak-anak yang dulunya artinya kacau lah kehidupannya, etika dan lain sebagainya. Ini Bapak Lord Baden-Powell ini secara sukarela mendidik, mengasuh bahkan anak yang kecil-kecil itu diberikan tentang pendidikan kepanduan ini. Nah, berkembang dari Inggris sampai ke Eropa daratan. Ya, tentu di situ adik tahu Belanda, Portugis kan? Iya. Ya, sepanjang sejarah Indonesia, jadi pengaruh Belanda dan Portugis itu di Indonesia luar biasa. Karena Belanda adik tahu kan, menjajah, katakanlah menjajah Indonesia itu cukup lama. Nah, dari situ dalam masa perjuangan bangsa Indonesia, nilai-nilai baik daripada kepanduan itu Padpinderi namanya zaman dulu, ini diadopsilah, kita ambil, artinya ketangkasan, keberanian, ya, tentu persaudaraan dan lain sebagainya. Ini yang membuat akhirnya pramuka itu sampai di Indonesia. Jadi dengan kata lain, katakanlah orang Eropa yang membawa ke Indonesia dan kita pergunakan sampai sekarang. Jadi Padpinderi pada waktu masa penjajahan, kemudian tahun 61 kan baru kemudian lahirlah gerakan kepanduan yang kita sebut sekarang pramuka di Indonesia oleh Bung Karno. Baik, menurut kakak, apakah generasi pramuka sekarang masih mengenal dan memahami sosok Baden-Powell? Yakin, kakak yakin sekali. Apalagi adik-adik Saka Bayangkara di sini kan. Iya. Saya yakin luar biasa mantap adik-adik penegak. Kemudian adik-adik penggalang, bahkan adik-adik siaga pun itu tahu cerita tentang Baden-Powell ini. Kenapa tahu? Karena di dalam materi daripada kegiatan pramuka itu yang tertuang dalam SKU itu ada sejarah tentang pramuka. Tentu ini diperkenalkan tentang Baden-Powell ini oleh kakak-kakak pembina di masing-masing gugus depan. Ini pasti tahu dia. Jadi bahkan saya yakin bahwa adik-adik yang sudah begitu senang, begitu artinya melekat kegiatan pramuka itu pasti tetap mengenang 22 Februari itu sebagai hari Baden-Powell kan? Ya, benar. Bagaimana cara gerakan Pramuka Tabanan mengenalkan Baden-Powell kepada anggota, terutama generasi muda, Kak? Oke, ini yang penting. Sebenarnya untuk memperkenalkan sudah dikenal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, cuma saja perlu kita intensifkan atau perlu kita buat kegiatan untuk mengenang Baden-Powell ini secara kontinu. Artinya walaupun kita tidak memperingati secara ansih 22 Februari itu sebagai hari Baden-Powell, tapi yang terpenting sikap, tingkah laku kita itu penuh ya mendedikasikan apa yang diinginkan oleh Baden-Powell di dalam kegiatan kita sehari-hari, tidak saja di pramuka itu. Ya. Iya. Adakah kegiatan atau peringatan khusus yang dilakukan di Tabanan dalam rangka mengenang Baden-Powell, Kak? Untuk tahun ini, tahun 2025, barangkali saya selaku sekretaris cabang belum memantau betul program-program yang dilakukan di masing-masing ranting. Tetapi yang pasti dari cabang kita tetap menghimbau apapun itu, peringatan hari apapun itu, yang ada kaitannya dengan pramuka itu mesti kita lakukan untuk artinya mengenang sifat-sifat khususnya dari Baden-Powell ini. Kemudian termasuk juga membiasakan adik-adik baik di gugus depan, di kuartir ranting itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kalau sekarang itu rasa cinta tanah air kan gitu, rasa kebangsaan, termasuk memperingati hari Baden-Powell sekecil apapun, mungkin renungan
walaupun tidak kemah besar, renungan, atau membacakan sejarahnya Baden Powell dalam sebuah upacara di gugus depan lah paling kecil ya. Kepada adik-adik siaga barangkali adik-adik kita di SD, kakak-kakak pembina yang harapkan ya setidaknya ya ceritakanlah itu dalam lingkaran kecil untuk adik-adik kita siaga, barung-barung kita kumpulkan. Kemudian untuk di Penggalang ya, barangkali juga seperti itu. Jadi salah seorang daripada Pratama kah atau salah seorang yang dianggap mampu untuk menceritakan, adik-adik tampil ke depan, ceritakan, bacakan daripada biografinya Baden Powell. Cukup sudah. Berarti kita sudah ingat, yang penting ingat, kemudian melaksanakan apa yang sifat-sifat baik daripada yang diajarkan oleh Baden Powell. Seperti itu aja, Dek. Jadi artinya kita mengingat, pentingnya mengingat, kemudian mengimplementasikan apa sifat-sifat baik dari yang diajarkan oleh Baden Powell. Seperti itu. Yeah. Menurut kakak, tantangan apa yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai Baden Powell di era modern ini, Kak? Maksudnya? Tantangan yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai Baden Powell di era modern ini. Jadi kan kita menanamkan nilai-nilai baik dari Baden Powell ini. Ada tantangannya gitu? Ya. Oke, barangkali seperti ini Dek, ilustrasi yang saya berikan. Tantangan sekecil apapun itu harus kita pecahkan dan kita hadapi. Tetapi di era modernisasi milenial, serba maju saat ini, mungkin ya. Iya. Kalau dulu Baden Powell itu mengajak adik-adik berkemah, tidak memakai tenda yang begitu besar, bagus, iya. membuat tenda yang sederhana lah, yang kita kenal bipak sekarang kan. Iya. Ya, bipak sekarang seperti itu sederhananya, memasak, bawa makanan bekal sendiri, di perjalanan memasak sendiri kan gitu. Nah sekarang kan di era modern sekarang ini segalanya kan tersedia. Kita seperti saya selaku pembina tidak mungkin memaksakan adik-adik kebiasaannya di rumah itu supaya sama di lapangan, atau kebiasaan kita di lapangan di pramuka sama dengan yang ada di rumah. Yang pasti kita selalu menghimbau kepada adik-adik kita sebagai satu tantangan biar dia tidak selalu menjadi anak mama. Ya, anak mama kan kalau di rumah segalanya disediakan. Masih dibantu. Ya. Ini biasanya yang membuat kita agak saat ini ya agak pelan-pelan lah caranya, seiring dengan waktu membiasakan latihan, mengadakan kegiatan keluar gugus depan atau keluar camping lah katakan, kemah ya. Ini kita melatih sebenarnya adik-adik pramuka itu supaya dia mandiri. Ya. Kemandirian inilah yang menjadikan sebuah usaha dari pembina supaya adik-adik pramuka itu di skala tingkatan itu tidak menjadi seperti anak mama. Ya, istilah sekarang, maaf ini istilah sekarang kan seperti itu. Setuju enggak? Setuju, benar. Iya, anak mama ini. Nih, mari adik-adik semua ya, baik kalian penggalang, penegak ya, biasakan diri mandiri, sediakan alat-alat sendiri, ya, kebutuhan kita penuhi sendiri ya. Kemudian kalau ada kegiatan, siapkan peralatan sendiri, jangan selalu mengandalkan orang tua. Orang tua kalian kan sibuk juga. Oleh karena itu, adik-adik harus mempersiapkannya sendiri. Kurang-kurang apa baru minta bantuan sama orang tua atau saudara yang lebih tua kan. Seperti itu harapannya. Itu biasanya tantangan kita. Sehingga sering kalau kita ajak, Kak, saya lupa. Padahal sudah di list apa yang harus dibawa dalam sebuah kegiatan. Kak, maaf Kak, saya lupa. Nah, ini yang perlu kita bantu deh, untuk membiasakan mereka. Disitulah seninya membina seorang pramuka. Pasti saya yakin seiring waktu mereka akan pasti bisa mandiri. Itu keyakinan saya. Ya, seperti itu deh.
Ya, jika Baden Powell masih hidup di era sekarang, menurut Kakak, bagaimana pandangannya terhadap perkembangan pramuka? Wah, kalau saja beliau masih ada bersama kita saat ini, pasti beliau bangga. Pasti beliau bangga. Kenapa, Dek? Karena harapan beliau, merinding saya ini. Jadi harapan beliau itu mencetak generasi yang mampu secara sederhana, mandiri, bahkan dia bisa menginginkan generasi muda ini bisa membantu temannya, orang lain yang ada di sekitarnya, contohnya seperti bencana alam dan sebagainya. Melihat keadaan pramuka yang diikuti oleh generasi muda sekarang ini dengan segala kemajuan pada zaman ini, dia pasti bangga, Dek. Nah, dia bangga. Kenapa? Tersedia alat komunikasi yang bisa kita pergunakan di dalam kegiatan pramuka, apa mappingnya, apa Google-nya ya, pakai link Google dan sebagainya, mempermudah. Contohnya Jota Joti yang setiap tahun kita lakukan ini sudah dekat kan, Jota Joti. Jambore on the air dan Jambore on internet. Ya, di sini kita bisa mempergunakan alat komunikasi. Bahkan kita bisa berkenalan dengan, walaupun kita di Bali, dengan pramuka di seluruh dunia. Itu pramuka di seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu kita mempergunakan teknologi ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat positif dan memiliki kemajuan yang luar biasa. Ini terutama di bidang teknologi. Ya, bagaimana cara agar generasi muda lebih tertarik untuk mengenal dan mengamalkan prinsip-prinsip yang diajarkan Baden Powell? Iya. Bagaimana cara generasi muda supaya lebih tertarik untuk mengenal dan mengamalkan prinsip-prinsip Baden Powell? Oke, iya. Begini, Dek. Di pramuka itu kita kan dituntun melalui sebuah proses. Contoh misalnya, adik kan di penegak, ya di penegak. Dari penegak bantara, ini ada prosesnya, dituntun dalam SKU, SKK, latihan kan. Nah itu barangkali di awal-awal masih kita termenung apa sih maksudnya. Tapi kalau sudah kita lanjut mengikuti kegiatan sesuai dengan petunjuk pembina, kemudian mengikuti SKU, SKK itu dalam petunjuknya itu, jadi semakin lama sedikit demi sedikit kita mengenal semuanya itu. Apalagi bisa terus dari bantara ke laksana kan. Ini lebih lagi. Berarti kita sudah bisa artinya mengelola pikiran kita sendiri, mengelola kegiatan kita sendiri, termasuk mengelola teman-teman kita sendiri. Kalau sudah sampai laksanakan, termasuk ikut ke Gus Depan Penggalang kah, siaga kah, membantu pembina di sana. Nah, kalau sudah sampai membantu seperti itu, berarti luar biasa tertariknya. Ya, tertariknya. Apalagi bisa terjun ke saka-saka, kemudian bisa ikut karya bakti. Kayak kalian kan, karya bakti Lebaran, Nataru. Pasti tertarik sekali sudah itu melakukan kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip yang diprogramkan oleh pramuka. Itu. Ini berarti kan sudah tertarik sekali sampai adik-adik mau terjun berkarya bakti itu. Nah, ini kan Lebaran akan datang ini. Nanti kita KBL lagi membantu masyarakat yang membutuhkan, apakah di jalan atau di tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, dengan pengabdian adik-adik seperti itu, saya selaku pembina lah katakan, apalagi di cabang itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, peran serta adik-adik, kemudian ketertarikan adik-adik terhadap kegiatan itu, ini merupakan sudah suatu ciri aplikasi dari apa yang kalian dapatkan di kegiatan pramuka itu sendiri. Ini proses, Dik. Nggak bisa serta-merta orang itu seperti itu. Ya, jadi tentu dukungan orang tua ya,
maaf nih para orang tua, percayakan pramuka itu lurus kok. Kegiatannya baik kok. Ya, jangan dibatasi. Kadang-kadang orang tua itu takut anaknya kemah, takut. Iya. Kenapa anak saya nanti tidurnya becek dan sebagainya. Jangan khawatir. Jadi dengan seperti itu dia adik-adik kita punya pengalaman, kemudian mendedikasikan untuk orang lain. Seperti itu, Dek. Ya, jadi saya yakinnya bahwa adik-adik sekarang itu jauh dibandingkan dengan saya pada waktu usia penggalang maupun penegak. Ya. Sekarang sudah pada didukung oleh program baik di tingkatan kuartir ranting, kuartir cabang, di Gusdepan juga diberikan fasilitas ya yang sangat luar biasa. Tetap ya ikut pramuka nanti. Ya. Siap, tetap Kak. Iya. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau kalian menginginkan suatu hal apapun itu, kita harus melalui prosesnya dulu. Jadi, nggak bisa langsung berhasil, tapi kita lalui dulu prosesnya. Seperti pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, betul sekali itu. Ya. Oke, selanjutnya, apa pendapat Kakak tentang teknologi dan media sosial dalam kaitannya dengan ajaran Baden Powell? Oke, adik-adik, pemirsa ya, terutama media sosial yang ada sekarang itu canggih, jangkauannya luas. Jadi dari telapak tangan kita ini kita bisa menjangkau dunia kan? Ya. Iya. Jadi HP yang ada di telapak tangan kita ini kita bisa melihat seluruh dunia melalui apa yang ada di dalamnya. Tetapi apa yang ada di alat gawai kita itu atau HP kita itu mesti dipergunakan sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya ya. Carilah di dalam alat itu atau hal-hal yang sifatnya positif. Nah, khusus untuk pramuka, alat komunikasi media sosial ya, yang sedemikian sekarang majunya ini sangat membantu tentunya di dalam kegiatan kita. Kalau dulu ya zamannya saya cari web game atau outdoor game itu pakai tanda jejak kan, bahkan itu kan merusak. Atau dulu pakai ceceran darah istilahnya. Kalau dulu kan kertas sulit, kita pakai sekam itu, cat-cat gitu kalau saya di desa dulu, di Kelamitan. Tapi sekarang ya outdoor game atau mencari tanda jejak itu bisa pakai map, ya titik koordinat dan lain sebagainya. Ini kan berfungsi sekali. Ya, benar sekali. Setidak-tidaknya seperti saya yang sudah usur ini belajar lagi. Nggak bisa kita diam, dulu gini, nggak bisa. Jadi kita harus mengikuti perkembangan, kemajuan zaman sehingga kita tidak tertinggal. Dengan adik-adik pun saya belajar. Ya, tetap harus belajar. Gimana caranya membuat link. Nah, saya kan tidak kenal dulu itu. Bagaimana caranya membuat drive, yang benar-benar itu. Kemudian bagaimana memakai WA web dan sebagainya. Paling dulu nol ngetik aja, ya. Tak begitu saja. Sekarang dengan teknologi itu kita harus belajar, deh. Ya, sepanjang hayat kita di kandung badan, kita harus belajar long life education. Belajar dan belajar. Jadi itu tantangan kita sekaligus juga adalah peluang. Ya, belajar kan sulit bagi orang, katakan orang belajar tuh, belajar artinya capek gitu kan, orang bilang capek belajar. Bagi saya enggak. Jadi belajar itu harus kita lakukan, membaca, mempelajari hal-hal baru khususnya di pramuka, apalagi saya sudah purna tugas, ini mesti di situ tugas saya sekarang. Ya. Jadi tidak lepas dari pembinaan, pelatihan dan sebagainya untuk para pembina maupun untuk adik-adik peserta didik, ya, siaga, penggalang maupun negak.
pun Pandega ya. Jadi saya harus belajar mengikuti zaman, kemudian untuk kemajuan pramuka itu sendiri. Nah, untuk adik-adik sekarang, tentu harapan saya dan pesan saya, pergunakanlah media sosial, kemudian alat-alat komunikasi yang canggih saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kena imbas yang negatif. Nah, itu saja. Jadi di pramuka khususnya pergunakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Itu podcast contohnya ini kan salah satu mempergunakan juga teknologi sehingga apa yang adik lakukan di Saka Bayangkara itu bisa diketahui, kemudian bisa memotivasi juga bagi lembaga atau Saka yang lainnya atau gugus depan yang lainnya. Demikian, Dek. Ya. Oke, karena kita sudah banyak-banyak ngobrol tadi nih, mungkin kakaknya haus, ayo kita minum dulu teh yang ada di depan kita yang sudah disuguhkan. Oke, terima Silakan, kasih. Kak. Iya, terima kasih, Dek. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana gerakan Pramuka Tabanan bisa berinovasi agar ajaran Baden Powell tetap relevan dan menarik, Kak? Oke, begini deh. Jadi di Tabanan ini dalam artian secara struktural organisasi kan ada gugus depan yang paling artinya menjadi ujung tombaknya. Di situ ada pramuka, di situ ada pramuka. Kemudian ada kuartir ranting yang biasanya ini menghimpun kegiatan-kegiatan di gugus depan itu sendiri ataupun dia memberikan motivasi untuk gugus depan itu sendiri. Terus baru ada kuartir cabang. Nah, sekarang di kuartir cabang Tabanan gimana caranya kan untuk memotivasi. Nah, ini selalu kita dalam setiap pelatihan, kursus mahir dasar, ataupun pertemuan-pertemuan, ada latihan bersama. Kadang-kadang di kuartir ranting itu kita selalu mengingatkan sehingga diprogramkanlah kegiatan-kegiatan yang serupa yang artinya mengangkat tentang Baden Powell ini yang menjadi tema kita hari ini atau pahlawan-pahlawan yang lain ya atau kegiatan-kegiatan patriotik, kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi yang lain sehingga harapan kita ke depannya pramuka di Tabanan ini semakin lama semakin berkembang ya katakanlah memiliki suatu tatanan yang baik. Saya lihat pada tahun-tahun terakhir ini masing-masing ranting itu dia sudah kegiatannya hampir setiap saat ya ada pemberitahuan kegiatan di Gus Depan, ada pemberitahuan kegiatan masing-masing ranting. Apalagi kakak-kakak pembina yang ber-KMD baru ini di beberapa ranting itu dia gegap gempita melaksanakan kegiatan juga. Nah, inilah yang menjadi sebuah momen atau ajang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan seperti tadi. Ya, kayaknya sudah semakin semangat di Tabanan ini kegiatan kita ya. Barangkali saat ini Gus Depan sebentar saja sih sebenarnya ada kegiatan di SMK Negeri 1. Ya, ada pelantikan. Kemarin ada kegiatan di SMA, bahkan ada kegiatan ulang tahun yang dikaitkan dengan lomba-lomba pramuka kayak di SMA 1 Tabanan yang saya lihat sudah
kemudian kegiatan di SMK 3 Tabanan. Ini sudah mengarah kepada hal yang lebih baik dan melibatkan hampir sebagian besar gugus depan yang ada di Kuartir Cabang Tabanan ini. Luar biasa. Dukungan dari Kuarcap kita juga ya selama ini ya dalam masa bakti ini sangat luar biasa. Tidak saja beliau memberikan fasilitas pendanaan tentunya, tapi juga dorongannya yang sangat luar biasa. Kak Kuarcap kita sekarang itu bahkan bersinergi. Sekarang saka-saka kan ada di masing-masing kedinasan ya. Ya kalau di Polres, Bayangkara, kalau di Dinas Kesehatan, Saka Bakti Usada dan lain-lainnya, termasuk ke Bawaslu itu, Saka Adi Yaksa. Ini semua mendapatkan porsi perhatian yang sama. Lebih-lebih kepada Kuartir Ranting. Jadi setiap tahunnya dari Kak Kuarcap ini Kak, Dek, Ya. dari Kak Kuarcap ini selalu memprogramkan bagaimana membantu Kuartir Ranting walaupun sekecil apa ya, membuat termotivasi Kuartir Ranting itu berkegiatan. Nah, seperti tahun lalu, tahun 2025 ini rencananya juga ada bantuan, artinya sedikitlah untuk Kuartir Ranting untuk berkegiatan. Ya, mudah-mudahan saja dinas-dinas semua bisa bergerak ya. Dinas-dinas ya yang ada sakanya itu, mari kita artinya bergerak bersama-sama, menyemarakkan, memberikan kesempatan terutama kepada adik-adik penegak untuk berkegiatan sesuai dengan porsi dinasnya masing-masing. Ya, demikian juga pada Kakuaran ya. Mari kita jadi bergerak juga, bersinergi bersama-sama Gus Depan yang ada di wilayahnya masing-masing sehingga Tabanan ini semakin gempita lah kegiatannya. Demikian Dek ya harapan kita. Sebagai sekretaris cabang, apa harapan Kakak untuk anggota pramuka dalam memahami dan menerapkan ajaran Baden Powell, Kak? Ya tetap sekretaris cabang itu juga pembina Kak, Dek. Ya, pembina. Jadi sebagai pembina ya, saya katakan di sini, saya berharap selalu melalui Trisakti Dasa Dharma yang merupakan kode etiknya pramuka itu kita terapkan, kita lakukan ajaran Baden Powell itu secara nyata. Ya, jadi moto kita kan Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan, ini sangat luas ya. Jadi harapan saya sebagai sekretaris cabang selalu mengajak kakak-kakak semua, para pembina, pelatih ya, tetap kita mengasuh adik-adik kita, mendidik adik-adik kita sehingga nilai-nilai yang ditanamkan oleh Baden Powell itu dapat dilaksanakan di dalam gerakan pramuka dan berguna bagi masyarakat luas. Seperti itu, Dek. Ya. Kak, kan banyak nih yang bilang kakak ini kan Baden Powell Tabanan. Menurut kakak, bagaimana dengan statement tersebut, Kak? Saya dibilang Baden Powell enggak sih sebenarnya. Tidak. Cuman saya kayaknya banyak kakak yang lain yang cukup lama juga mengabdi di pramuka. Kayaknya kemarin dengan Kak Made Miasa kan pernah podcast kan? Iya pernah. Yang sepuh lah katakan di Tabanan sekarang banyak sebenarnya. Ada Kak Made Miasa itu senior saya yang jauh di sana walaupun tidak aktif di permukaan di Kuartir Cabang. Ada Kak Agung Suico itu di Semadog, ada Kak Sukamari di Margo, ya ada Kak Purji di Baturiti. Halo Kak, mudah-mudahan nonton. Kemudian ada Kak Bagus Pujo di Kediri ya. Ini sebenarnya beliau itu lebih hebat dari saya. Lebih hebat. Jauh lebih hebat dengan pengalaman beliau.
Cuman saja kalau saya itu setengah sampai sekarang dalam keadaan sehat, kemudian bisa ikut di kegiatan pramuka ini. Nah, paling tidaklah kalau tidak penuh, sebagian dari kegiatan itu bisa saya laksanakan, bisa saya ikuti, kemudian termasuk juga mengajak teman-teman dalam pelatihan, dalam kegiatan-kegiatan lainnya, seperti itu. Artinya lama itu tidak menjadi sebuah ukuran, artinya kita berkegiatan. Tetapi bagaimana aktivitas kita, kontinuitas kita, kemudian yang terpenting adalah dukungan kita. Yang orang Bali bilang, seken-seken saja gitu. Ya, ngerti adik, seken saja gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan tatanannya, pramuka itu pengabdian saja sebenarnya. Apa yang kita cari di situ? Saudara. Jadi banyak saudara seperti itu. Dan pramuka ini, kalau saya imbangkan dengan apa yang saya dapatkan gitu, artinya bukan harus balance begitu, tidak. Pengabdian kita di pramuka ini memberikan saya punya banyak saudara, kemudian punya banyak pengalaman, punya pengalaman itu tidak saja di Tabanan, tetapi di Wardah saya diberikan juga kesempatan. Bahkan kegiatan-kegiatan nasional pernah saya ikuti. Wow. Pernah saya ikuti. Itu yang memberikan kelebihan di dalam mengikuti kegiatan pramuka. Jadi ikut jambore, mendampingi adik-adik dari jambore 81. Itu yang terakhir ini saja saya tidak bisa ke Cibubur, karena sudah kesempatan bagi teman-teman yang lain. Kemudian mendampingi Raimuna, ya sudah beberapa kali saya ikut, bahkan sampai Raimuna di Jayapura itu saya mendampingi adik-adik seperti itu. Itu aja. Jadi pramuka ini memberikan kita tempat mengabdi seluas-luasnya. Tempat mengabdi seluas-luasnya. Yang terpenting kita bisa mengambil pengabdian itu setengah ya. Kita tetap berdoa, mohon ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, semoga semua kakak-kakak, adik-adik yang secara sukarela, kan prinsipnya pramuka, sukarela mengabdikan diri di pramuka selalu dilindungi dan diberikan berkah. Ya, seperti itu. Ya. Oke, terakhir nih Kak, jika harus menggambarkan Baden Powell dalam satu kata atau satu kalimat, Kakak akan mengatakan apa? Baden Powell, beliau adalah orang yang hebat. Wah. Oke, teman-teman, melalui diskusi ini kita diingatkan bahwa nilai-nilai kepramukaan seperti kejujuran, kerjasama tim, disiplin, kepedulian terhadap sesama tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat yang diajarkan Baden Powell juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam menghadapi tantangan pribadi maupun berkontribusi bagi masyarakat. Nah, ada pun beberapa poin utama yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan kreativitas. Baden Powell menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga kemampuan untuk menginspirasi dan memperdayakan orang lain. Kedua, yaitu pendidikan karakter. Pramuka bukan sekedar organisasi, tetapi sebuah gerakan yang menanamkan kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Poin ketiga yaitu spirit
petualangan, dan belajar dari alam. Konsep yang diperkenalkan Baden Powell mengajarkan bahwa alam adalah guru terbaik dan pengalaman langsung lebih berharga daripada sekedar teori. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sagung yang sudah berbagi cerita dan inspirasi yang menarik pada hari ini. Semoga Korcap Tabanan semakin maju dan terus melahirkan pramuka-pramuka hebat. Dan buat kalian semua yang sudah mendengarkan kami, terima kasih sudah setia bersama kami. Jangan lupa untuk terus dukung gerakan pramuka dan tetap semangat. Sampai jumpa di podcast Teh berikutnya.